Halo, selamat malam ya, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu. Kiranya eh, rezeki kita semakin berlimpah setiap harinya ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membuat video tentang candlestick ya bang. Tentang candlestick di mana ada teman kita yang request atas nama Bang Graf Aldi. Oke, di sini abang itu minta bang tolong buatin, jelasin lagi candle yang tidak selaras, body besar, sumbu pendek, body kecil, sumbu panjang, body tipis, sumbu sama panjang, body besar, sumbu kecil, ya pokoknya tidak selaras lah ya bang ya, pokoknya yang tidak selaras. Oke, satu lagi ada dari kakak Sriani yang minta bang request gambar lebih jelasnya candle dan sumbu yang menunjukkan kenaikan dan penurunan. Candle merah yang mana saja, candle hijau yang mana saja gitu ya. Kita akan bahas di sini. Oke, langsung aja kita bahas. Saya sudah siapin di sini. Untuk candlestick yang seperti pelemahan yang tidak selaras, artinya ada sumbu panjang, bodi kecil, atau sumbu kecil, bodi besar. Di sini saya akan jelasin. Ini adalah bentuk-bentuk pelemahan daripada candlestick gitu ya. Ini candle Moroboju, itu namanya candle Moroboju tanpa sumbu ya bang ya. Jadi candle Moroboju hijau tanpa sumbu, ketika abang-abang, jadi ini ada dua sifat ya, ada dua sifat. Ketika abang-abang temui di, sorry ya bang ya, jelek kali gambarnya, kita ulangi aja lah. Oke, sebentar. Candle berwarna hijau Moroboju tanpa, kan malah saya ini adalah candle Moroboju. Saya akan bahas di sini. Candle Moroboju, candle yang tidak mempunyai sumbu atas, baik atas maupun bawah ya. Tapi ada juga candle Moroboju itu yang mempunyai sumbu. Kadang orang bilangnya Moroboju ya, sumbu sama panjang atas dan bawah gitu, itu disebut Moroboju juga gitu ya bang ya. Jadi Moroboju hijau ini mempunyai dua sifat gitu, termasuk Moroboju yang candle botak ini ya bang ya. Dia mempunyai dua sifat. Yang pertama itu ketika abang-abang temui di ujung tren turun, artinya akan terbentuk yang namanya support ya bang ya. Ketika dia terbentuk di area support, itu akan kuat untuk naik gitu. Nah, ketika ditemuin di ujung tren naik, dia adalah lemah gitu ya bang. Dia adalah pelemahan gitu ya bang ya, pelemahan. Oke, itulah candlestick berwarna hijau dengan yang biasa disebut orang Moroboju. Itu ada dua sifat. Ketika abang-abang, saya ulangi kembali, ketika abang-abang temui di ujung tren naik, itu adalah pelemahan. Tapi ketika abang-abang temukan di ujung tren turun, artinya di bagian area support, itu adalah kekuatan untuk naik. Oke, sangat mudah ya bang ya untuk dihafal, ataupun jangan dihafal sebenarnya, diingat-ingat aja. Artinya sebagai tersirat sendiri gitu. Dengan terbiasanya kita membaca candlestick atau melihat candlestick, dia akan terbiasa gitu tanpa kita menghafalnya gitu ya bang ya. Oke, di sini akan kita lihat lagi candlestick yang berikutnya adalah candle hijau yang mempunyai kita gambar pakai ini aja biar sedikit bagus. Dia sumbunya panjang, dia sumbunya panjang tapi bodinya kecil. Nah, inilah yang disebut tidak selaras juga ya bang ya. Tidak selaras artinya ketika kita melihat atau mengambil kekuatan suatu candlestick, bodinya harus besar. Body harus besar ya bang ya. Body harus besar, sumbu harus panjang gitu ya bang. Sumbu, jadi diselaraskan dia. Itulah yang dapat membawa arah harga yang kuat gitu ya. Kita lihat, ini adalah candlestick yang kecil bodinya,
tapi ininya panjang sumbunya gitu. Ini kalau saya pribadi ini saya bilang pelemahan gitu ya bang ya. Dia membawa informasi ke bawah tapi tidak begitu kuat, bodinya kecil gitu ya bang ya. Oke, jadi mudah dipahami ya bang ya. Inilah candlestick yang tidak selaras gitu ya. Oke, di sini ada lagi yang namanya candlestick yang sama itunya ya, sama panjang sumbunya. Walah, sama panjang sumbunya, sumbu atas bawah sama panjang seperti yang sudah saya jelasin tadi ya. Jadi banyak orang juga yang bilang ini adalah Marubozu gitu, Marubozu sama dengan ini gitu. Nah, ketika candle seperti ini terbentuk, ini adalah merupakan pelemahan gitu ya bang ya. Artinya tekanan atas dan tekanan dorongan dari bawah itu sama gitu, sama kekuatannya gitu. Dan ada juga yang bilang ini adalah candlestick kebimbangan arah harga gitu ya, kebimbangan daripada buyer gitu. Oke, jadi menurut saya ini adalah pelemahan juga. Ketika menemukan candle seperti ini, saya akan ambil kebalikannya gitu ya bang. Ini kan pelemahan daripada buyer, saya akan sell gitu ya bang ya, karena menurut saya itu adalah pelemahan gitu ya bang. Nah, sama halnya seperti candlestick yang di sebelahnya ini. Nah, candlestick ini itu udah menurut saya itu candlestick seperti ini, kecil seperti ini. Nah, ini sumbunya panjang gini bang ya, sumbunya panjang. Sorry ya bang ya, ininya apa namanya, gambarnya nggak begitu maksimal, tapi kira-kira seperti itulah ya bang ya. Saya menginformasikan ini, mengartikan ini adalah suatu pelemahan sempurna dari buyer gitu ya bang, pelemahan sempurna dari buyer gitu ya bang ya. Oke, ini candlestick yang berikutnya, ini nggak beda jauh dengan yang ini ya bang. Hanya saja dibalik, dia ini lebih tipis bodinya dibanding ini, jadi dia tidak beda jauh, itu adalah pelemahan lagi. Dia menginformasikan akan ke atas tapi melihat bodinya yang tidak memungkinkan untuk mengarah kekuatan gitu untuk naik gitu ya bang ya. Oke, sama halnya seperti ini hanya beda tipis saja ya, beda tipis dengan ini ya bang ya. Oke, jadi simpel aja sebenarnya untuk mengetahui dan memahami candlestick gitu ya bang. Oke, di sini kita langsung lanjut aja. Candlestick seperti ini, doji seperti ini, saya selalu bilang ke abang-abang jika ketemu ini alangkah baiknya di skip aja gitu, kalau kita belum mahir atau masih dalam tahap pemula gitu ya bang ya. Oke, kita lanjut aja ke sini. Di sini Marubozu ini adalah kebalikan daripada candle berwarna hijau, Marubozu hijau ini ya bang ya. Ketika kita tadi mengartikan Marubozu hijau adalah pelemahan, ada dua ya bang ya, ada dua. Di sini langsung kita buat aja berwarna merah. Ketika abang-abang temui candlestick seperti ini, oke, ini adalah Marubozu daripada candle merah. Ini sama halnya seperti candle berwarna hijau tadi, ada dua sifat ya. Satu, ketika abang-abang ketemuin di ujung tren naik adalah ini kekuatan gitu. Oke, ini adalah kekuatan. Tetapi ketika abang-abang temui di ujung tren turun, itu adalah pelemahan, lemah gitu ya bang ya. Kebalikan daripada candle Marubozu berwarna hijau gitu ya bang. Jadi sangat mudah. Oke, kita langsung sambung aja. Candlestick ini adalah menginformasikan ke bawah gitu ya bang ya. Menginformasikan ke bawah, kita lihat gambar dulu. Di sini dia ya bang. Oke, dia menginformasikan ke bawah tapi melihat candle seperti ini adalah pelemahan gitu. Dia turun pun nggak akan kuat gitu, artinya dia akan mengalami kenaikan gitu ya bang ya, mengalami kenaikan gitu. Oke, sekarang yang candlestick selanjutnya adalah candle yang sama panjang, candle merah, sumbu atas dan bawah dan atas sama panjang ya. Artinya candle seperti ini adalah kejenuhan daripada si seller gitu. Kalau saya artikan dia adalah pelemahan gitu. Oke, maka ketika ketemu candlestick seperti ini, kita boleh ambil kebalikannya gitu. Kita ambil buy-nya karena ini adalah kejenuhan daripada seller.
itu adalah candle kebimbangan gitu ya Bang ya. Oke, jika kurang yakin dengan candle seperti ini, tunggu aja konfirmasinya sebelahnya gitu. Konfirmasi di sini apa gitu ya Bang ya. Baru putuskan untuk open posisi gitu. Itu untuk cari amannya gitu ya Bang ya. Oke, di sini kita langsung lihat candlestick seperti ini. Candlestick berwarna merah, bodi kecil, sumbu atas dan bawah sama panjang. Dan ini dikategorikan panjang ya sumbunya. Itu adalah pelemahan dari seller. Ini adalah pelemahan dari seller, artinya kita akan ambil buy-nya gitu ya Bang ya. Ini pelemahan sempurna dari seller. Kebalikan dari candle ini ya Bang ya. Oke, jadi sangat mudah ya Bang melihat candlestick yang tidak selaras body dan sumbu gitu ya Bang. Oke, ini adalah arahnya kenaikan, tapi dengan candlestick seperti ini yang bodinya tipis, itu tidak akan mungkin naik gitu ya Bang ya. Artinya kita harus pakai logika kita, ketika dia tidak kuat naik ya udah ambil penurunannya gitu ya Bang. Jadi ini akan membawa penurunan gitu, walaupun sifat di awalnya membawa informasinya ke atas gitu ya Bang. Jadi jangan mau terkecoh dengan candle-candle seperti ini gini. Ini adalah pelemahan gitu ya Bang ya. Oke, ketika tidak mahir memakai candle-candle seperti ini, pakailah candle-candle yang benar-benar membawa arah harga kekuatan gitu ya Bang. Oke, saya rasa cukup jelas dan cukup mudah ya Bang ya. Nah, inilah yang termasuk candlestick yang tidak selaras antara body dan sumbu gitu ya Bang. Oke, kita langsung sambung aja. Itu yang body tipis ya Bang ya, seperti yang di request dari ya Bang apa tadi tuh. Oke, ini yang body tipis, ada yang body besar tapi nggak ada sumbunya, yang body tipis panjang sumbu, ada yang body besar sumbu sama panjang. Nah, di sini akan saya jawab semua pertanyaan Abang itu ya. Oke, di sini kita lihat yang bodinya besar tapi sumbunya kecil, artinya tidak selaras juga ya. Tidak selaras antara body dan sumbu gitu ya Bang ya. Antara body dan sumbu. Inilah candlestick yang tidak selaras gitu. Artinya ketika abang-abang melihat candle seperti ini, nah, artikan aja bahwa ini adalah penurunan yang tidak kuat, ini adalah kenaikan yang tidak kuat, ini adalah kebimbangan daripada si buyer, ini adalah kenaikan yang tidak kuat, ini adalah kenaikan yang tidak kuat gitu ya Bang ya. Jadi ini kita tinggal mengartikan gitu. Ketika candle seperti ini penurunan tidak kuat, ini kebimbangan daripada seller gitu-gitu ya Bang ya. Hanya seperti itu, semudah itu gitu. Sesimpel itu gitu ya Bang ya. Jadi ketika abang-abang belum bisa membaca candle-candle seperti ini, tidak yakin ya udah gitu. Di skip aja, ambil candlestick yang memang benar-benar abang mengerti, abang ketahui dia arahnya kemana gitu ya Bang ya, untuk tahap awal. Nanti ya lama-lama akan terbiasa juga gitu ya Bang. Sama halnya seperti ini candle-candle yang besarnya. Sorry, bentar. Ini adalah candle-candle yang besarnya yang tidak selaras. Oke, ini adalah candle-candle kecilnya yang tidak selaras gitu ya Bang. Jadi membacanya ya sama aja gitu, sama dengan yang ini gitu ya Bang. Nah, membaca candlestick yang ini sama halnya membaca yang ini gitu. Artinya tetap pelemahan karena tidak selaras antara body dan sumbu gitu ya Bang. Oke, saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya. Ini nanti akan saya buatkan. Oke, buat abang yang merequest ini, semoga bisa dipahami. Dan ketika masih ada yang belum dipahami di candlestick yang body besar tapi sumbunya pendek, pokoknya candle yang tidak selaras body dan sumbu, saya sudah jelasin di sini. Ketika abang-abang belum paham atau belum mengerti lah, ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan lagi ya Bang ya. Boleh ditanyakan lagi, saya akan jawab gitu ya Bang. Saya akan jawab di video selanjutnya gitu ya Bang. Oke, sekarang kita requestan dari Kak apa tadi, yang mau pertanyaannya membawa candlestick yang kuat, membawa arah harga gitu ya Bang ya. Nah, di sini saya siapkan candle-candle yang membawa arah harga untuk naik. Oke, ini adalah candlestick yang membawa arah harga untuk turun. Oke, jadi cukup simpel dan mudah. Saya tidak perlu lagi menjelaskan di sini. Ini adalah kenaikan, ini adalah kenaikan, ini adalah kenaikan gitu ya Bang. Ya Kak ya. Karena di sini sudah jelas diarahkan
arah daripada candle-candle yang di atas ini, baik candle hijau maupun candle merah, ini adalah kekuatan arah harga untuk ke atas. Oke. Baik, saya ulangi, baik candle merah di sini dan candle hijau di sini, ini adalah kekuatan arah harga untuk naik gitu. Jadi ketika abang-abang menemukan candle seperti ini di satu market, jangan ragu untuk open buy gitu ya bang ya. Oke, tapi perhatikan titik opennya udah di mana gitu. Ketika abang-abang nemuin ini di bawah gitu ya bang ya, artinya di area masih area bawah lah, dibilang belum di ujung tren gitu. Boleh abang-abang ambil buy-nya. Ketika sudah terlewat ada candle-candle yang lain lagi di sini, ya jangan ambil buy-nya lagi gitu bang, karena dia sudah membuat kekuatan untuk naik gitu ya. Oke, jadi sesuaikan aja gitu dengan kondisi market yang sedang terjadi gitu ya bang ya. Sangat simpel sebenarnya. Sama halnya seperti yang ini, candle hijau di sini yang di bawah, baik candle hijau dan candle merah di sini, inilah kekuatan untuk turun gitu ya bang ya. Kebalikan dari candlestick yang di atas ini. Oke, seperti itu ya mbak ya, ya kakak ya. Oke, saya rasa cukup mudah dan cukup gampang untuk dipahami gitu ya bang ya. Gitu ya kak ya. Mungkin sekian dulu video kali ini yang membahas tentang candlestick, dimana candlestick yang tidak searah, yang tidak selaras body dengan sumbu, dan candlestick yang selaras body dan sumbu. Ketika selaras, ini akan membawa kekuatan untuk naik, ini akan membawa kekuatan untuk turun gitu ya. Gitu ya kak, gitu ya abang-abang semua. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan salam profit. Selamat malam.